boleh ya, bukan karena yatimnya Mbak Bunda ya, tapi karena miskinnya ya. Siap Mbak Muhid ya. Ustazah, kalau imam lupa rokaat, dia biasanya akan melakukan sujud sahwi dan mengajak kita semua untuk sujud sahwi. Zakat fitrah berupa uang, apa hukumnya? Zakat fitrah menurut Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali mesti pakai beras. Tapi Imam Hanafi menyatakan boleh pakai uang. Tapi bagusnya pakai beras karena lebih banyak mereka bertiga. Apakah sholat kafarat itu ada dalilnya? Karena saya sering lihat di VT. Karena nggak ada dalil yang kuat, makanya aku nggak pernah sampaikan di video aku. Jadi kafarat itu bukan sholat kafarat guys. Sholat kafarat itu nggak kayak gitu. Nggak ada sholat kafarat, yang ada adalah kafarat. Itu beda. Kafarat itu ada. Contoh, kafarat itu denda Mbak. Aku jelaskan sebentar ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Jadi sholat kafarat nggak kuat teman-teman ya, ngeri kalau kita sampaikan ya. Dan jadi yang benar itu adalah kafarat. Kafarat itu ada, misalnya orang yang lupa nazar, dia harus denda, dia kafarat. Kafaratnya dengan cara memerdekakan budak, kemudian memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin, atau dia boleh puasa kafarat 3 hari berturut-turut. Nah, itu ada teman-teman. Ya, itu ada ya, namanya adalah kafarat. Contoh lagi, kafarat untuk orang yang berhubungan badan di siang Ramadan. Itu kafaratnya berat. Satu, harus memerdekakan budak. Karena budak nggak ada, maka lakukan yang kedua, puasa 60 hari berturut-turut. Dia kena kafarat. Ya, kalau seandainya dia batal ya karena sengaja, ulang lagi dari awal, kena kafarat. Atau dia kena semacam memberi makan 60 orang fakir miskin. Satu orangnya 7 on atau 1 mud kali 60 hari 42 kilogram. Jadi nggak usah lakukan yang tidak dari sumber yang gimana gitu. Sama dengan sholat Lailatul Qadar. Bukan sholat Lailatul Qadar, tapi memperbanyak sholat di malam Lailatul Qadar. Itu 2 hal yang berbeda. Teman-teman sangat dianjurkan memperbanyak sholat pada malam Lailatul Qadar. Malam ganjil 10 malam terakhir. Entahkah sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid. Tapi bukan sholat Lailatul Qadar. Semoga dapat dipahami ya. Oke, yuk kita yang tadi belum ngetik nggak kebaca, boleh teman-teman ketik ulang. Tadi lagi jelasin soalnya, lagi semangat tentang si kafarat. Ustazah, tarawih sendiri 4 kali di rumah, rakaat 4 lupa baca surat. Nggak apa-apa. Ayat pendek itu sunnah, nggak wajib. Ya, ayat pendek itu nggak apa-apa, nggak dibaca. Ayat pendek itu sunnah ya, nggak wajib. Ya Ustazah, sujud sejadah gimana? Sujud sejadah itu kalau teman-teman ketemu dengan ayat sejadah, ya ayat tilawah. Ada beberapa ayat, aku udah pernah buatkan VT-nya tapi udah lama banget, dan teman-teman dianjurkan sujud. Ya, sujud sejadah namanya ya. Nah gitu ya. Nah nanti bacaannya nanti barangkali ada yang hafal, boleh ditulis ya. Oke, zakat fitrah boleh nggak malam takbiran Ustazah? Oke, teman-teman sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru kenal aku hari ini boleh klik foto yang ada di atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya supaya kita belajar bersama di akun ini. Tadi ada yang nanya tentang apa ya tadi ya? Lupa ya. Hai, apa tadi guys yang terakhir guys? Sebentar ya. Oke, Mbak Valin, Mbak Bes ya. Ustazah, yang mana tadi ya yang mau aku jelasin? Lupa aku guys. Oke, oh zakat fitrah malam takbiran. Jadi gini guys, justru zakat fitrah itu bagusnya dikerjakan 3 hari menjelang Ramadan. H-3, menjelang Idul Fitri. Lebih bagus lagi H-2 Idul Fitri. Lebih bagus lagi H-1 Idul Fitri. Sangat bagus lagi malam takbiran. Tapi yang paling bagus itu di subuh-subuh. Di subuh-subuh sebelum khatib naik mimbar. Sebelum sholat id, itu paling bagus. Ya, jadi boleh nggak zakat fitrah pada malam takbiran? Ya itu jauh lebih bagus ya. Ustazah, sedekah subuh kasih ke pengamen boleh aja. Oke, Ustazah, kemarin saya sekeluarga, tahun kemarin saya sekeluarga tidak membayar zakat fitrah karena benar-benar tidak ada uang. Gimana hukumnya? Kalau Mbak nggak ada uang, harusnya masyarakat sekitar memberikan Mbak zakat. Yang Mbak sebagai mustahik zakat. Nanti dengan uang itu atau dengan beras itu Mbak zakatkan ulang. Ya, coba dilapor ke Pak RT bahwa kita adalah mustahik zakat ya. Oke, semoga Allah baguskan.
Ustazah, zakat fitrah ke masjid karena mau disalurkan bagus ya, serahkan ke masjid dalam bentuk uang nggak apa-apa, nanti dia belikan beras itu biasanya, lalu kemudian nanti dia kasih ke yang berhak menerimanya. Ustazah, apakah Bu Sui tidak puasa wajib mana lah tadi ya? Oke. Ibu Sui yang tidak puasa tapi dia berhubungan badan, apakah nanti dia wajib bayar kafarat? Suaminya dong. Kalau dia berhubungan di siang Ramadan, suaminya kena kafarat. Gimana ceritanya? Suaminya kena kafarat. Kalau dianya enggak, kan dia lagi enggak puasa ya. Ustazah, boleh enggak anak fitrahin orang tua? Boleh. Istri fitrahin suami boleh. Suami fitrahin. Zakat fitrah itu boleh difitrahkan oleh siapapun. Ustazah, waktu istinja ternyata di dalam itu ada cairan keruh, termasuk haid atau bukan? Jika tidak dalam masa haid, maka perlu diteliti ulang ya. Ustazah, bolehkah zakat ke janda? Tergantung, kalau jandanya miskin wajib, kalau jandanya nggak miskin nggak bisa. Ustazah, ciri-ciri orang dapat Lailatul Qadar. Allah merahasiakan orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, tidak ada. Yang penting teman-teman, tugasnya bukan melihat kita dapat Lailatul Qadar atau tidak. Tugas kita adalah memperbanyak ibadah pada malam Lailatul Qadar. Masih ingat apa amalan yang dianjurkan pada malam Lailatul Qadar? Duduk tenang diam di masjid. Ya, lebih baik sepertiga malam terakhir, kayak gitu kan. Nah, lalu kemudian zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah, ya. Kemudian zikir lagi, doa lagi, baca Quran lagi, ingat kekurangan diri lagi, sholat sunnah lagi. Nah, itu yang teman-teman lakukan pada malam Lailatul Qadar, ya. Lakukan itu ya. Insya Allah kalau di malam Lailatul Qadar itu doa kita diijabah, keinginan kita diterima, pahala kita dilipat gandakan. 10 malam terakhir nggak apa-apalah kurang tidur sedikit. Kalau teman-teman tidak bisa ke masjid karena masjidnya jauh, lakukan di rumah. Tapi tetap namanya bukan i'tikaf. Tapi nggak apa-apa daripada enggak sama sekali. Kalau berdiam diri di rumah itu nggak i'tikaf namanya. Itu namanya sholawat. Itu namanya zikir. Itu namanya baca Quran. Itu namanya sholat. Nggak apa-apa mbak. Doa aja mbak. Nggak masalah mbak. Walaupun di rumah, kalau punya anak kecil daripada enggak sama sekali. Siap Mbak Sadi, Mbak Wamni ya. Ustazah, iya. Junub selama Ramadan jam 5 boleh. Jam 5 apa? Jam 5 itu udah azan belum? Kalau setelah azan subuh nggak boleh ya. Ustazah, iya, mau tanya, fidyah diberikan kepada fakir miskin saja ya? Benar sekali. Fidyah itu kepada fakir atau miskin. Tumpuk aja lah per 10 hari kasih ya. Ustazah, gimana pendapat Ustazah tentang bukber? Kalau teman-teman mau, yang penting ada mahramnya. Dan kemudian ghaddul basar. Laki-laki tundukkan pandangan, perempuan hati-hati. Jangan banyak bercanda, apalagi mudaratnya besar, ngomongin orang dan lain-lain. Kalau nggak pergi, nggak ada masalah. It's okay, izin nggak usah pergi, nggak apa-apa. Ya Ustazah, kalau sudah iftitah pakai ayat pendek nggak? Sebentar. Ustazah, kalau sunnah iftitah pakai ayat pendek nggak? Sunnah iftitah, maksudnya gimana? Sunnah iftitah gimana maksudnya mbak? Iftitah itu sunnah ya, dalam semua jenis sholat. Iftitah itu nggak wajib, iftitah itu sunnah. Jadi kalau teman-teman nggak pakai iftitah, itu sholatnya tetap sah. Hanya saja sayang kalau nggak dikerjakan ya. Ustazah, kalau puasa nangis batal nggak? Enggak, nangis tidak membatalkan puasa. Ustazah, zakat fitrah pakai beras berapa kilo? Coba tanya di tempat teman-teman, berapa standar kilo di sana? Pergi ke musola terdekat atau masjid terdekat ya. Ustazah, iya, bolehkah sikat gigi di siang hari di bawah jam 12? Boleh kata Imam Syafi'i, di atas jam 12 makruh. Kalau mau dikerjakan juga, kalau dia masuk batal, baik sengaja maupun gak sengaja ya. Ustazah, ada tetangga jual beras hasil takziah. Karena anaknya baru meninggal, apa boleh membeli beras itu? Nggak masalah mbak, yang penting itu beras kalau ada yang meninggal itu hak dia, mau dia pakai, mau dia sedekahkan, mau dia jual, itu haknya dia, beli aja karena udah terputus akadnya. Akad orang akad sedekah, nanti dia kalau jual ke orang akadnya akad jual beli. Ustazah, gusi berdarah tidak membatalkan puasa. Gusi berdarah, ketelan, lalu kemudian teman-teman radang tenggorokan, kemudian dahak ketelan, air liur ketelan, nggak apa-apa. Karena itu nggak dari luar dan tidak sampai ke lambung dan tidak melepaskan dahaga.
Wanita haid saat 10 hari terakhir Ramadan apa Ustazah? Lakukan di rumah aja. Teman-teman kalau haid 10 hari terakhir Ramadan, teman-teman bisa sholat, sholawat, zikir, ngulang hafalan, dan teman-teman bisa berdoa di rumah. Gak usah putus asa, gak usah khawatir ya. Ustazah, iya. Zakat lewat Basnas lebih bagus daripada teman-teman salah orang ngasih-ngasihnya. Kalau nggak ada orang miskin di situ, salah kasih ke Basnas aja lebih bagus. Ya, Ustazah, iya. Bayar fitrah usia 32, punya penyakit asam lambung, sering mah kambuh, ganti puasa juga enggak? Tergantung Mbak, asam lambung Mbak karakternya gimana. Kalau asam lambung Mbaknya itu hanya sakit pada situasi ini saja, maka Mbak harus kodo setelah Ramadan nanti. Tapi kalau setiap Mbak puasa asam lambung Mbak naik, setiap puasa GERD Mbak naik, setiap puasa Mbak muntah, setiap puasa Mbak pingsan, setiap puasa Mbak asam lambungnya naik, Mbak boleh bayar fidyah. Bayar fidyah itu 1,4 kg beras per harinya. Kali berapa hari Mbak nggak berpuasa, Mbak kasih ke fakir miskin. Ambil aja beras Mbak, apa mereknya, beli 1,4 kg beras, kali berapa banyak Mbak nggak berpuasa. Dalam bentuk beras lebih bagus, kasih ke fakir miskin. Ustazah, iya betul sekali. Ini ya, orang haid memperbanyak zikir, sholawatan, muhasabah diri, doa, dan sedekah. Oke, gitu ya. Yang haid ya, dibaca sematan aku ya. Ustazah, iya, kalau kena muka saat sujud nggak boleh. Jadi teman-teman coba perhatikan tanganku. Ini tanganku waktu takbir. Ini tanganku waktu takbir guys. Takbir wanita itu gini. Ini diketup, di apalah namanya ini, ditutup. Kemudian perhatikan, ini ujung jari tengahku ke posisinya kedua sejajar dengan kedua telinga bagian bawahku. Nanti posisi sujud juga kayak gini guys. Kayak gini persis. Kayak mana posisi takbir, kayak gitulah posisi sujud ya teman-teman ya. Kayak gini. Jadi jangan kayak gini. Tuh. Kalau kayak gini, di sini ada mukena. Di tangan ini sampai ujung ini biasanya ada mukena. Dan mukena teman-teman itu akan menutupi kening ya di bagian dua dahi antara alis dengan alis, itu nggak boleh. Makanya posisi tangannya di sini dan mukenanya kalau terbang ginikan dulu, mau sujud ginikan dulu baru sujud. Jangan dia terbang pula, ada Pokemon mukena traveling terbang dia udah nampak semua ya kan. Nah kena kipas angin badai melampau ya kan. Jadi kayak gini posisinya, kayak gitu juga posisi sujud. Clear ya. Ustazah, saya haid gak siap-siap, sayang jadi saya gak berpuasa. Ganti aja nanti ya teman-teman ya. Ustazah kalau niat bayar fidyah gak ada akad. Ya cukup ini ada uang fidyah gitu aja ya. Ustazah, waktu kita memberi fidyah nggak harus diberitahu. Kalau diberitahu boleh. Ini ada fidyah begini-begini, doain sembuh ya, itu bisa. Ya kan kita sakit gitu misalnya kan, doain ya kayak gitu nggak apa-apa. Ustazah, rumah wajib dizakatin enggak? Kalau kita tinggali nggak wajib zakat, tapi kalau kita kontrakkan hasil kontraknya yang wajib zakat. Ustazah, iya cairan keruhnya ada tidak keluar, dicek ada 2-3 jam itu bisa dihitung haid. Belum lagi Mbak ya. Kunut dibaca menurut Imam Nawawi itu tidak termasuk haid ya. Ustazah, apakah sholat Lailatul Qadar harus tahajud? Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman, kita dianjurkan memperbanyak sholat di malam Lailatul Qadar. Tapi niatnya bukan sengaja aku sholat sunat Lailatul Qadar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Aku sarankan jangan. Teman-teman kembali ke sholat-sholat yang masyhur saja. Sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat tasbih, sholat tahajud, sholat witir kan bisa. Oke, sholat Lailatul Qadar dalilnya nggak kuat. Kalau kuat banget aku pasti sampaikan di video aku ya. Ustazah, iya kalau fidyah bayarnya 1 hari atau 4 hari apa sekaligus? Boleh per 10 hari boleh, nggak apa-apa biar dia jadi gede kan dan dikasih ke fakir miskin. Ustazah, mandi junub setelah azan subuh waktu puasa kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi kalau nggak sengaja itu berdosa. Karena mandi junub mesti sebelum azan subuh ya. Anak saya kerja di luar nggak bisa puasa. Tergantung kondisinya. Kalau dia nggak bisa, harusnya dia biasa puasa walaupun dia di luar ya. Ustazah, haid 6 hari terus 9 hari terus suci lagi. Pokoknya secara akumulasi harus 15 hari dulu baru nanti dia dinamakan istihadah. Pokoknya 7 hari berhenti 3 hari.
8 hari. Nah, 8 hari ini udah istihadah nih. 8 hari ke atas udah istihadah. 7 berhenti 3 hari lalu 8 hari. 8 tambah 7 15. 15 ke atas itu udah istihadah. Silahkan sholat, puasa, dan seterusnya. Ya. Kafarat boleh dicicil nggak? Kafarat apa? Kalau kafarat puasa nggak bisa dicicil ya. Ustazah, gimana mengganti hutang puasa pada saat melahirkan? Kalau anak 1, anak 2 bisa kodo aja dulu. Kan 330 hari. Kodo itu lebih bagus daripada fidyah. Oke? Ustazah, kalau mau puasa gosok gigi gimana? Kalau di bawah jam 12 boleh, di atas jam 12 makruh ya. Menurut Imam Syafi'i ya. Tapi boleh. Ustazah, iya. Sebentar ya, baca Quran lewat HP boleh bagi yang haid, tapi jangan sering-sering karena huruf Al-Quran beda dengan huruf yang ada di HP. Nanti teman-teman jadi susah banget untuk baca Quran di Quran yang sebenarnya. Oke, gitu ya. Ustazah, haid baca Al-Waqiah nggak apa-apa, apalagi cuma ngulang-ngulang hafalan bagus, nggak apa-apa. Ustazah, zakat bisa diberikan ke paman selagi dia fakir miskin, ya. Oke, Ustazah, fidyahnya 1,4 atau 7 on. Iya benar. Ada yang bilang 1 mud, 7 on. Ada yang bilang 1,4 kilo, 2 mud. Ya, mau pilih yang mana? Boleh. Ustazah, iya. Kalau zakat mal boleh dikasih ke abang nggak? Ke saudara? Ke saudara boleh. Yang penting dia fakir atau miskin ya. Zakat fitrah pakai uang berapa? Tergantung harga beras teman-teman semuanya. Yang penting adalah teman-teman itu kalau bisa pakai beras ya. Beras aja ya. Ustazah, iya. Masya Allah atau Masya Allah? Coba tulis Masya Allah yang benar versi teman-teman gimana? Kalau salah nanti aku coba koreksi. Tulisan Masya Allah gimana? Ada yang nanya tuh guys. Coba tulis Masya Allah ya. Coba Masya Allah. Nah yang benar Masya Allah itu ya kayak gini. Ya ini ya. Oke ini Masya Allah yang benar. Ya kalau ini gak apa-apa ya. Nggak usah aku kasih tahu yang salah. Yang salah itu MASHA itu nggak benar ya. Jadi pakai sya dia, pakai SY dia. Masya Allah ya, Masya Allah ya. Oke, gitu ya. Ukuran fakir miskin gimana Pak Opung? Fakir itu tidak bekerja, miskin itu bekerja tapi uangnya nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ustazah, apa bisa bayar zakat ke nenek? Zakat ke nenek oke, zakatin nenek oke. Ustazah, kalau Allah hurufnya besar. Oh, Allah hurufnya besar. Coba aku cari ya. Coba yang tepatnya gimana? Masya Allah. Ini juga benar ini. Masya Allah. Oke. Udah oke ya guys. Masya Allah ya. Is oke ya. Kalau A-nya dijadikan panjang 2 harokat lebih bagus ya. Oke, Ustazah, tadi malam aku lagi main-main syar'i sama kakak aku. Kalau ngelihat gunung apa? Mereka ketawa-ketawa guys. Karena selama ini salah ya, kayak zikir pada tempatnya itu ya. Oke, Ustazah, iya kalau nggak ada uang apa harus bayar zakat? Kalau zakat fitrah nggak ada uang tapi ada nyawa tetap harus zakat ya. Teman-teman siap Mbak Siti, Mbak Rupa. Kalau teman-teman hidup sampai tanggal 1 Syawal atau 1 Idul Fitri nanti, teman-teman wajib zakat fitrah kecuali meninggal sebelum itu. Ya, anak yang baru lahir, orang yang belum balik berakal, orang yang sudah balik berakal, ya, anak kecil itu semua orang Islam wajib keluarkan zakat fitrah selagi dia bisa makan, ya. Kecuali kalau dia kelaparan ya dia dizakati. Bahkan bila perlu uang yang dia dizakati ke dia zakatkan kembali, ya. Oke, kalau bisa kalau teman-teman bingung kemana zakat diserahkan, serahkan aja ke Baznaz ya. Ustazah, istri kerja, suami nggak kerja. Oke, zakat fitrah istri yang membayarkan nggak apa-apa, is oke. Anak yang udah bekerja pun zakatnya dibayarkan oleh orang tuanya pun nggak masalah ya. Ustazah, iya kafarat memberikan 60 orang fakir miskin. Boleh dicicil nggak? Bisa. Tapi kalau puasanya nggak bisa dicicil ya. Ustazah, zakat fitrah kan sebentar ya. Orang mati apakah wajib zakat? Enggak. Kalau dia zakat fitrah itu kan orang yang hidup sampai tanggal 1 Syawal aja. Kalau dia udah meninggal di tanggal 20 Ramadan, maka dia tidak wajib lagi zakat ya teman-teman ya. Jadi kalau mau nggak zakat fitrah ya meninggal dulu. Oke. Ustazah, iya.
Oke, apakah zakat bisa dihadiahkan untuk orang tua yang meninggal? Nggak bisa. Nggak bisa. Sedekah bisa, zakat nggak bisa. Ya, Ustazah, cara bayar zakat, Ustazah, cara bayar fidyah pelan-pelan. Aku kecepatan ya, teman-teman. Aku kecepatan kah? Jadi begini, kalau teman-teman bayar fidyah, itu ada ulama madhab yang bilang 7 on. Ada yang bilang 1,4 kilo. Itu udah dikonversi ke beras kita. Ya, 1 mud atau 2 mud. Tergantung teman-teman nggak puasanya berapa hari. Misalnya 7 hari. 1,4 kilo kali 7 hari. Pergi ke supermarket beli beras itu. Lalu kemudian kasih ke fakir miskin. Gitu cara bayar fidyah. Oke, kali 7 hari ya. Oke, paham ya. Siap Mbak Elham, Mbak Nova. Oke. Kecepatan Mbak Neti, maafin ya. Teman-teman boleh share-share tautan yang tap-tap layar, yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas. Kemudian follow, aktifkan tombol lonceng ya. Aku coba pelan-pelan ya, menghargai teman-teman kita yang masih baru mampir. Ustazah, Oke, jeda tumak ninah dulu guys, diam dulu kejap ya. Oke, nyicil buat fidyah boleh nggak masalah ya. Ustazah, iya. Ustazah, kalau zakat ditransfer boleh nggak? Is okay, zakat ditransfer oke menurut Imam Hanafi. Tapi zakat fitrah itu tetap bagusnya pakai to'am ya, pakai makanan pokok ya. Ustazah, doa bayar fidyah nggak ada. Sama-sama ya, salam kenal juga ya. Ustazah, zakat fitrah dikasih ke ibu nggak boleh ya, ke atas nggak boleh, ke bawah nggak boleh, ke ibu, ke anak nggak boleh ya. Ustazah, iya siap Mbak Arini. Oke, zakat fitrah ke teman orang lain yang tidak mampu boleh. Yang penting dia miskin ya. Orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Zakat ke keluarga sendiri, ke anak nggak bisa ya Mbak. Ustazah, iya, apakah zakat wajib ijab kabul? Tergantung teman-teman. Kalau zakatnya itu adalah zakat fitrah ijab kabul, walaupun diwakilkan nggak apa-apa. Tapi kalau zakatnya zakat mal nggak harus ijab kabul ya. Ustazah, iya, oke. Kalau zakat ke bule, apa itu bule? Wallahu alam. Bule, apa ya? Ustazah, saya sudah lama bersih haid, beberapa hari ada flek, apakah sah puasa saya? Selagi dalam masa 1 bulan di mana teman-teman itu belum 15 hari, teman-teman boleh batalkan aja. Tapi kalau di atas 15 hari, dia gini guys, misalnya teman-teman zakat haid tanggal 23 Maret. Berarti batas 1 bulannya adalah 24 Maret. Selagi masa dalam waktu 23 sampai 24 Maret itu teman-teman ada haid, misalnya 7 hari, putus 3 hari, haid lagi, hari ke 11 itu haid nggak apa-apa. Yang penting nggak sampai 15 hari ya. Oh, tante boleh, zakat boleh kita kasih ke tante. Apa bule ya? Oke gitu ya. Oh, bule gitu ya. Oh, bule itu bulat kalau di sini guys. Oke, iya boleh ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, kalau ambil darah dalam keadaan berpuasa apa tujuannya? Kalau dia cuma sekedar ngecek diabetes, kadar gula, nggak masalah ya. Oke, Ustazah, saya suka bersin-bersin saat sholat. Perhatikan, bersin, batuk, pilek, flu, sendawa, berdahak, hacim itu bersin ya guys. Kemudian menangis dalam sholat itu nggak ada masalah ya teman-teman. Kecuali batuk keluar pipis. Nah pipisnya itu yang menyebabkan puasa sholatnya batal ya. Ustazah, mu'alaf keluarkan zakat fitrah? Enggak, keluarkan karena dia udah Islam, tapi dia juga berhak diberikan zakat. Oke, gitu ya. Oh iya, maaf ya teman-teman ya. Oke, bule itu pokoknya tante ya. Siap. Thank you ya. Ustazah, iya, zakat fitrah boleh nggak pakai uang? Menurut Imam Hanafi boleh. Aku sarankan teman-teman yang nggak ngerti kemana-mana zakat mau diserahkan, bingung nyari orang miskin, teman-teman serahkan aja ke masjid. Di masjid itu ada amil zakat. Nanti dia yang nyerahkan kepada orang yang berhak menerimanya, ya. Oke. Ustazah, apakah zakat fitrah boleh double? Nggak bisa. Ya, kalau mau double zakat sedekah ya, jangan. Sama dengan Ustazah, saya lagi rajin, saya sholat subuhnya 20 rakaat, nggak bisa. Karena zakat fitrah itu wajib, dia nggak boleh berlebih, nggak boleh berkurang. Boleh dia berlebih tapi niatkan zakat dan selebihnya sedekah. Oke.
Ustazah, iya, oke, zakat fitrah ke anak yatim nggak boleh. Dia entah ponakan yatim, entah sepupu yatim, ke anak yatim nggak boleh zakat. Nah, karena anak yatim itu tidak berhak menerima zakat. Karena teman-teman, anak yatim itu tanggung jawab kita. 8 asnaf yang berhak menerima zakat, nggak ada anak yatim di antaranya. Jadi kalau kecuali anak yatim itu punya ibu dan ibunya itu miskin, itu boleh ya. Ibunya miskin, zakatnya ke ibunya bukan ke anaknya. Oke. Nggak ada zakat ke ortu, nggak ada ya. Oke. Tapi kalau sedekah boleh ke orang tua. Oke. Oke, uang zakat dipakai buat bangun masjid nggak boleh, Mbak. Zakat itu cuman Allah yang tentukan siapa aja yang berhak menerimanya. Fakir, orang yang tidak bekerja. Miskin, orang yang bekerja nggak cukup uangnya. Mu'alaf, orang yang masuk Islam. Fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Al-gharim, orang yang berhutang atau orang yang punya hutang. Jadi hanya orang-orang saja yang menerima zakat tuh manusia. Nggak boleh zakat untuk pembangunan masjid, zakat untuk beli AC masjid, pembangunan sekolah, itu namanya infak ya. Infak, clear ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya gitu ya. Suami saya mualaf, oke, zakat dikasih ke orang lain, oke, nggak ada masalah. Tapi dia biasanya kalau dia baru mualaf dia berhak menerima zakat ya. Ustazah, berdarah batal nggak sholat? Darahnya di mana? Misalnya aku ada bisul di sini. Darah itu najis, nanah itu najis. Tapi kalau aku ada bisul, Allah itu maha besar. Darah yang pada wilayah bisulnya itu najis ma'fu, najisnya dimaafkan. Dan baju yang terkena bisul di bagian bisul itu najisnya dimaafkan walaupun aku lagi sholat. Tapi kalau darahnya itu pergi ke sini ke bagian lain, nah itu najisnya mutlak. Sama dengan orang ambeien. Orang ambeien tuh nggak usah khawatir. Darah itu memang najis. Tapi kalau dia keluar di bagian ambeiennya itu, dia najis yang dimaafkan. Kalau celananya terkena di bagian itu, maaf, itu adalah najis ma'fu. Najis yang dimaafkan. Terkecuali kalau darah ambeiennya itu nyangkut di tempat lain sampai ke betis. Darah nyamuk juga najis ma'fu. Najis yang dimaafkan, oke? Ustazah, iya, zakat diberikan ke orang-orang pengemis, pemulung, gelandangan, bagus, nggak apa-apa. Ustazah, zakat anak yatim piatu nggak boleh, ke anak yatim nggak boleh zakat ya guys. Pengumuman, zakat nggak boleh ke anak yatim ya. Oke, ke orang tuanya anak yatim yang miskin boleh gitu ya. Oke, Ustazah, iya, kalau fidyah diberikan ke yayasan untuk menyalurkan ke fakir miskin, numpang salur boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, iya, oke gitu ya, eng sehat ya. Ustazah, sujud syukur, oke, masih ada yang belum paham sujud syukur, zakat mau nggak boleh, zakat nggak boleh ke orang tua, hanya boleh sedekah saja. Ya, hanya boleh sedekah saja ya. Usahakan kasihnya keluar ke orang luar ya, teman-teman. Jangan ke lingkungan kita sendiri, oke? Kemudian apa lagi ya? Tadi aku mau jelasin apa ya? Sujud syukur ya. Sujud syukur itu adalah sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat, guys. Iya kan? Kita mendapatkan sebuah nikmat. Misalnya nih, kita dapat kabar nih. Hey, kayak gitu ya. Kamu ini loh, kamu ini dapat naik jabatan loh. Langsung kita sujud on stage. Sujud aja langsung. Bacaan sujud syukur, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billah ya. Nah ini dia ya. Nah zakat ke guru ngaji sebagian mengatakan dia fisabilillah. Sama ke anak pesantren itu juga bisa. Atau atau misalnya dia ke guru-guru yang ada di kampung di tempat-tempat kita itu bisa. Atau misalnya dia itu termasuk orang-orang yang rumah tahfiz, dia sedang berjuang fisabilillah, itu oke. Ustazah, oke gitu ya. Oke gitu ya. Ustazah, iya. Tapi pastikan dia benar-benar fokus untuk ngaji doang ya. Ustazah, amalan bagi wanita haid pada malam Lailatul Qadar. Kalau wanita haid pada malam Lailatul Qadar, dia cukup melakukan yang namanya di rumah. Zikir, dia baca Quran ya, dia zikir, dia ngulang hafalan gitu kan. Lalu kemudian dia sholawat, lalu kemudian dia ingat kekurangan diri, itu boleh. Nggak jadi masalah ya, di rumah aja, oke? Ustazah, iya, bersentuhan wudhu suami istri batal nggak wudhunya? Ya
Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Oke. Ustazah, iya saya oke, Ustazah, iya kalau sebentar ya, kecepatan ya, teman-teman pengen masuk surga semua, Masya Allah ya. Oke, yang baru mampir klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, sehingga kita bisa ngobrol santai di akun ini setiap hari ya. Kita nggak pernah libur, kecuali aku keluar kota, itu pun kita ganti ya. Ustazah, oke. Kalau zakat dilebihkan jumlahnya sebenarnya boleh, tapi niatnya adalah zakat dan sedekah. Saran aku zakatkan ke orang di luar ya. Jadi tidak ke mak, tidak ke anak, tidak ke kakak kandung, tidak ke adik kandung, tapi keluar ya teman-teman ya. Oke, Ustazah 200 juta zakatnya berapa? 5 juta. Untung matematikaku hidup juga ya. 200 juta 2,5% ya berarti 5 juta. Oke. Ustazah, iya oke. Zakat lebih ke uang atau ke beras? Kalau zakat fitrah beras ya. Imam Syafi'i, Hambali, Maliki menyatakan beras. Tapi Imam Hanafi menyatakan pakai uang boleh. Tapi aku nggak bisa bilang Imam Hanafi salah. Karena tentu dia lebih cerdas dibanding kita. Aku pernah dengar sebuah video katanya zakat fitrah nggak boleh pakai uang. Nggak bisa. Nggak bisa. Imam Hanafi menyatakan boleh. Mau gimana kita? Iya kan? Jadi boleh aja. Cuman sarannya yang mana Ustazah? Saran aku ya pakai beras ya. Ustazah zakat fitrah udah ya Mbak Enda. Ustazah zakat fitrah ke atas jangan ya teman-teman ya. Oke Ustazah kapan waktu zakat yang mana nih? Kita bahas zakat nih aku agak confused nih. Zakat mana nih? Zakat fitrah aja ya. Ustazah, zakat fitrah itu udah kapan waktu dikeluarkan? H-3 Ramadan Idul Fitri, H-2 Idul Fitri, H-1 Idul Fitri atau malam takbiran juga boleh ya. Ustazah, iya, oke. Kalau anak sudah bekerja tapi orang tua yang bayar zakatnya itu boleh ya. Ustazah, iya, tadi aku belum jelaskan sujud syukur ya guys. Jadi sujud syukur itu sujud kalau teman-teman mendapatkan nikmat. Langsung sujud biar naik lagi nikmatnya. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ya. Lalu teman-teman, ini dia sujud ya. Tapi saranku teman-teman bisa melakukan sujud syukur setiap habis sholat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lalu teman-teman sujud ya, baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Supaya rezeki kita itu bernaik. Ibu hamil menyusui selagi masih kuat puasa dulu karena kodo lebih baik ya. Kodo lebih baik. Oke, tapi kalau teman-teman gak sanggup boleh bayar fidyah. Bisa 7 on, bisa 1,4 kilogram beras per hari yang ditinggalkan ya. Oke, nah oke. Ustazah, zakat fitrah ke orang tua nggak boleh teman-teman. Oke, gitu ya. Ustazah, iya sih Mbak Bes. Kalau sholat taraweh 4-4 dan 3 boleh. 4-4-3 boleh ya. Siap Mbak Masle, Mbak Cahara ya. Ustazah, iya oke. Kalau sholat jemaah imam baca Al-Fatihah, imam makmum mengikuti atau gimana? Jadi begini ya teman-teman ya. Ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah kan. Tapi ketika imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya diem gitu ya. Jadi ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diem gitu ya. Nah ketika imamnya baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah. Tapi imamnya belum selesai ayat pendek nih. Makmumnya udah selesai Al-Fatihah nih. Ya udah dengerin aja imamnya. Kayak gitu ya. Oke, dengerin aja imamnya. Kayak gitu aja ya. Ustazah, iya fitrah ke orang tua tetap nggak boleh walaupun nggak serumah. Ustazah, iya kalau mau bayar zakat apa boleh langsung dikasih ke orang yang tidak mampu? Boleh. Yang penting pasti orangnya ya. Oke, Ustazah, iya umur berapa anak baru bisa zakat? Kalau zakat fitrah baru lahir, lahir dia sebelum malam takbiran udah wajib zakat fitrah dia. Orang tuanya yang bayarkan ya. Pokoknya teman-teman aku jelaskan yang masih bernyawa, yang masih hidup, yang masih bisa ikut live nanti sampai tanggal 2 Syawal berarti udah harus mengeluarkan zakat fitrah
Nah, ke orang yang berhak menerimanya. Tapi kalau meninggal di tanggal 20 Ramadan, maka tidak wajib lagi zakat. Jadi mau zakat fitrah atau mau meninggal aja dulu. Nah, daripada meninggal lebih baik kita zakat ya guys. Oke. Nah, gitu ya guys. Nah, kayak gitulah pokoknya. Ya, Ustazah, iya, kalau haid jam 5 sore batal nggak? Batal dong, batal guys. Ulang lagi Besti. Oke, ulang lagi ya. Oke, zakat aja, zakat mal nggak boleh. Ini pengumuman zakat nggak boleh ke orang tua ya guys. Pengumuman nggak ada mikrofon, aku mau buat pengumuman. Zakat nggak boleh ke orang tua dan nggak boleh ke anak dan nggak boleh ke anak yatim. Oke? Iya, ya. Ustazah, iya. Kalau kita, ini orang tua lagi nih. Emang teman-teman ada lihat video zakat boleh ke orang tua? Ini biasanya ada kalau kita zakat fitrahin orang tua boleh, zakat fitrahin orang tua boleh, tapi membayar zakat ke orang tua nggak boleh. Oke, paham ya guys? Ulangi alamak jang, siap ya. Ustazah, iya. Oke, kalau zakat fitrah ke anak yatim juga nggak boleh. Zakat nggak boleh ke anak yatim ya guys. Ustazah, sholat taraweh 4 rakaat pakai tahiyat akhir nggak? Oke. Kalau sholat taraweh 4 rakaat pakai tahiyat akhir enggak? Pakai tahiyat akhir. Oh, tahiyat awal yang enggak ya. Oke, zakat diberikan ke janda tergantung. Kalau jandanya miskin boleh, kalau jandanya kaya enggak bisa. Nah, jadi kalau sholat taraweh itu kalau 4 rakaat dia tidak pakai tahiyat awal ya, teman-teman ya. Jadi rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga langsung berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, zakat fitrah seminggu sebelum sholat id boleh, nggak jadi masalah. Saran aku teman-teman serahkan keluar ya. Jangan ke yang satu rumah dengan kita, entah kakak kandung kita, entah ibu kita, entah adik kita, entah anak kita, itu jangan ya. Ustazah, tapi kalau teman-teman bingung, teman-teman boleh kasih ke Baznas ya. Ustazah, kalau sedekah subuh dikumpulin selama ini dikasih buat zakat boleh nggak? Boleh aja, tapi ganti niatnya. Itu nanti pahalanya zakat, bukan pahala sedekah ya. Bukan pahala sedekah ya. Oke, Ustazah, iya. Oke, Ustazah, zakat fitrah diserahkan ke amil boleh. Jadi ada orang-orang yang menerima zakat yang nanti akan membantu kita menyalurkannya, itu boleh aja kita zakat ke dia. Ustazah, iya, oke. Zakat fitrah untuk kakak yang sudah kerja, udah kerja pasti udah nggak boleh, dia udah kerja tuh. Ya, apalagi kalau dia cukup ya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, iya, zakat fitrah pakai uang apa baca niat? Zakat fitrah itu lebih tepatnya bukan niat. Zakat fitrah itu ijab kabul ya, teman-teman ya. Namanya ijab kabul. Aku serahkan zakat fitrah. Ya, sebentar ya, teman-teman ya. Oke ya, sebentar ya. Oke, Ustazah, iya. Zakat yang paling bagus diserahkan ke siapa? Semua bagus, yang penting dia berhak. Ya, entah ke fakir, orang yang tidak bekerja, ya miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya, bagus. Bagus aja, nggak masalah. Yang penting dia berhak menerimanya. Oke ya. Ustazah, iya, zakat fitrah ke guru ngaji nggak ada masalah. Yang penting dia fisabilillah dan dia fokus mengajar ngaji. Tapi kalau dia udah ngajar ngaji, ada bisnis juga, itu kalau bisa jangan. Ya, karena dia itu diragukan ke fisabilillahnya. Macam anak pesantren, itu fisabilillah. Anak tahfiz yang ngafal terus kerjanya, itu fisabilillah. Oke, paham ya teman-teman ya. Ustazah, sebelum Oke, sebentar ya. Sholat sunnah 4 rakaat, rakaat keempat baca tahiyat awal atau tahiyat akhir. Tahiyat akhir ya. Tahiyat akhir tetap dia letaknya di akhir ya, teman-teman ya. Siap ya. Ustazah, zakat fitrah wajib ijab kabul. Ya, bisa diwakilkan kok. Zakat fitrah bisa diwakilkan ijab kabulnya. Nggak jadi masalah ya, nggak jadi problem. Ustazah, iya. Oke, zakat baiknya berupa uang atau barang atau beras. Uang atau beras lebih baiknya adalah beras. Tapi apakah boleh pakai uang? Jawabannya adalah nggak boleh. Tapi pendapatnya cuma Imam Hanafi saja ya.
Ustazah, kolesterolku sembuh. Ya, nanti yang mau beli madu jam 9 baru aku munculkan ya. Kolesterol, hipertensi, asam urat, asam lambung itu ke akasia ya. Ustazah, yang udah nyampe madunya diminum. Insya Allah kayak madu rambutan itu yang kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut ya. Teman-teman perginya ke madu rambutan. Udah banyak yang mendapatkan guna daripada madu itu. Ya, udah banyak banget. Udah mungkin ribuan testimoni tentang madu itu dan madu itu asli. Yang teman-teman pengen sholatnya lebih oke, mau sujud lututnya nggak sakit, mau duduk pinggangnya oke. Nah, teman-teman boleh ke madu rambutan, lebih oke ya. Ustazah, iya. Fidyah diberikan kepada siapa? Ke du'afa. Yang penting dia orang lemah yang uangnya nggak cukup ya. Ke fakir, orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Oke, gitu ya. Ustazah, bayar fidyah sebaiknya kapan? Bayar fidyah itu boleh dilakukan sampai Ramadan tahun depan ya. Beli madunya di sini. Ada yang belum beli madunya udah banyak ya. Akasia itu udah terco 80 ton. Rambutan itu udah 70 ton. Ya, nyeri lutut, dia kebas-kebas, kesemutan itu ke madu rambutan. Aku bersyukur banget ya kalau testimoni itu ya. Ada teman daripada orang tuaku yang minum madu itu yang 3 tahun gak pernah ke masjid karena kaki susah bawa jalan dan sekarang bisa jalan ya. Bisa jalan ke masjid ya. Dan itu madunya juga oke, 89.000 aja 1 kilo ya. Teman-teman bisa check out ya. Itu dianjurkan 3 kali. Tapi kalau makmumnya sekali nggak apa-apa. Oke, Ustazah, kalau sebagai amil zakat, maka berasnya boleh nggak dipakai buat sehari-hari? Ya boleh, dipakai aja untuk kebutuhan sehari-hari. Ustazah, imam baca Al-Fatihah kita cukup mendengarkan saja ya? Enggak, kita juga baca setelah imam baca Al-Fatihah. Jadi gini guys, oke, penegak handphonenya tinggal di atas. Tadi pagi kita live di atas ya guys? Iya, di atas kita ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi begini ya teman-teman ya. Ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah, kan gitu kan. Nah, ketika imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya diem, iya kan. Nah, diemlah. Ketika imamnya baca Al-Fatihah, kita diem aja. Nah, ketika imamnya baca ayat pendek tuh, baru kita baca Al-Fatihah. Nanti imamnya belum selesai ayat pendek, kita udah selesai Al-Fatihah, maka kita dengar aja imamnya. Jadi, kita bukan gak baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah setelah imam baca Al-Fatihah. Tapi kalau ayat pendek gak perlu dibaca, ayat pendek cukup didengar aja. Zakat fitrah dibayarin teman gak apa-apa. Haid waktu maghrib apa boleh puasa? Kalau udah azan maghrib, menjelang azan maghrib, walaupun 5 menit sebelum azan flag itu nanti harus qadha. Siap bahasa dia ya. Ustazah, kalau imam kunut makmum baca apa? Imam boleh amin-amin aja. Ustazah, flag keluar setelah imsak. Kalau dia adalah di jadwal haid kita dan memang dia haid adalah batal. Ustazah, iya. Sholat syuruk apakah kita boleh lanjutkan sholat sunat lain? Boleh. Boleh lanjutkan sholat taubat, hajat, istikharah, tahiyatul masjid ya. Boleh melakukan sholat tasbih, nggak ada masalah. Pokoknya setelah syuruk udah boleh sholat ya. Yang nggak boleh sholat itu adalah dari habis subuh sampai syuruk ya. Ustazah, kalau baca Al-Quran belum tahu hukumnya gimana? Nggak apa-apa. Belajar aja pelan-pelan. Ada dalil faqra'ul Quran mastata'tum. Bacalah Quran sesuai dengan kemampuan kita. Oke? Ustazah, apa? Ya, mandi junub niatnya doanya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Jadi cara mandi junub teman-teman basuh tangannya, lalu kemudian teman-teman cebok, lalu berudu gitu ya. Lalu kemudian teman-teman mandi ya. Pasang niat, sengaja aku mandi junub atau mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan sampai basah bagian bawah. Kemudian badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Udah gitu aja. Atas, kemudian kanan, kemudian kiri. Udah, setelah itu mandi kayak biasa, oke? Ustazah, iya apa? Anak bayar zakat fitrahnya sendiri, karena sudah bekerja boleh, nggak jadi masalah ya, boleh aja.
Ustazah nggak sengaja masuk air di telinga nggak batal. Oke. Ustazah tahajud dulu baru sholat hajat nggak ada masalah ya. Habis tahajud kemudian teman-teman hajat nggak ada masalah. Atau dibalik juga nggak apa-apa. Ustazah beras itu boleh nggak dikasih lebih dari 2,5 kilo. Misalnya 5 kilo. Bisa tapi niatnya 2. Zakat dan sedekah ya. Ustazah sholat taubat dulu sama aja ya. Ustazah lagi haid boleh nggak menghafal Quran? Mengulang hafalan atau murojaah boleh ya. Ustazah iya gitu ya. Bacakan qabul zakat fitrah. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Aku jelaskan ijab qabul zakat fitrah ya. Bukan ijab qabul nikah ya guys. Ijab qabul zakat fitrah ya guys. Nah jadi gini kan guys. Misalnya kita mau nyerahkan beras nih. Siap Mbak Ahmad, Mbak KTLS, SL ya. Kita mau zakat ya. Jadi begini caranya. Aku serahkan zakat atas nama kita sebutkan. Fardu atasku karena Allah. Udah kayak gitu aja. Nanti si qabulnya orang yang nerimanya itu akan bilang. Aku terima zakat. Dia sebutkan namanya lillahi ta'ala. Dan bantu dia untuk membaca doa. Teman-teman tulis aja doanya. Nanti aku buatkan videonya siang ini ya. Mungkin tadi udah aku buatkan kali, lupa aku ya. Kayaknya udah ada deh videonya. Nah lalu teman-teman setelah itu minta dia membacakan doa. Semoga dengan zakat ini lapanglah rezekimu, bersihlah hartamu. Ya, kemudian berkahkan harta yang engkau simpan. Jadi kita punya macam berkah harta yang kita simpan itu nanti dia doakan. 3 ya, mendapatkan pahala, bersih harta dan berkah yang kita simpan. Dapat pahala, bersih harta dan berkah yang kita simpan. Maksudnya tabungan-tabungan orang yang berzakat itu nanti diberikan keberkahan ya. Ustazah, iya, oke. Ustazah, dosa mana cewek zina punya suami dengan tidak punya suami? Dosanya besar di mana? Tidak punya suami tidak berdosa. Ya, yang penting dia tidak berzina. Ya, yang dosa itu zinanya, bukan nggak punya suaminya. Ya, makanya kalau ada yang bertanya, Ustazah, aku belum menikah, nggak mau nikah, dia soleh nggak? Dia berzina nggak? Kalau dia berzina ya berarti dosa besar. Tapi kalau dia soleh, dia taat dan dia tidak bermaksiat, dia bisa menahan nafsu syahwat, is okay. Ustazah, iya apa? Kalau 6 hari ke-7 haid, sebentar ya teman-teman ya. Aku mesti baca, dipegang nih handphonenya ya. Ustazah, kalau nitip ke bude, ijabnya gimana? Nggak apa-apa, minta tolong aja budenya berijab dengan apa yang tadi udah aku sebutkan ya. Ustazah, iya. Haid hari ke-6, hari ke-7 setelah keputihan campur gumpalan coklat. Itu adalah sisa daripada darah haid kita. Menurut Imam Nawawi kalau kurang dari 24 jam lanjutkan. Kalau di atas 24 jam masih kayak gitu berhentikan ibadahnya. Iya. Ustazah, apakah haid wajib bayar fidyah? Enggak. Kalau teman-teman batal puasanya hanya karena teman-teman itu haid, maka tetap ganti puasa di hari-hari berikutnya ya. Tidak semua orang batal puasa bayar fidyah. Yang fidyah itu hanya boleh 3 orang. 1 orang yang sakit tidak mungkin sembuh dan tidak mungkin ganti puasa karena dia sakit terus. Tapi kalau sakitnya ada sembuhnya, dia tetap qadha. Kemudian orang tua yang tidak mungkin berpuasa dan gak mungkin dia puasa sampai kapanpun karena sudah tua. Dia boleh fidyah ya. Kemudian ibu hamil yang dan menyusui yang gak kuat berpuasa, dia boleh fidyah. Selain itu kita harus mengganti puasa. Ustazah, iya. Oke, kalau sudah punya suami, sudah punya wudhu, cium tangan suami itu batal nggak wudhunya? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang itu batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Ustazah, iya. Anak saya sakit epilepsi. Lupus, tidak dibolehkan puasa karena kepuasa bisa dia kejang. Nggak apa-apa, selagi anaknya akalnya sempurna, Mbak, bayarkan aja fidyah anaknya ya. Bayarkan aja fidyah anaknya. Nah, fidyah itu berapa? Bisa 1 mud, bisa 2 mud, 7 on atau 1,4 kg beras
kali berapa hari dia nggak berpuasa. Misalnya 1,4 kilo kali 30 hari berarti 30-an kilo lebih. Hitung aja pakai kalkulator. Lalu pergi ke toko beras, minta berasnya kasih ke fakir miskin. Ustazah, bagaimana caranya bayar hutang tapi orangnya udah nggak ada lagi? Maka kalau orangnya masih hidup, coba cari ahli warisnya. Saya punya hutang sama orang. Lalu orang itu entah kemana rimbanya. Maka saya lakukan yang kedua, saya cari ahli warisnya. Seandainya ahli warisnya nggak ada, maka kita bisa ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta membayar hutangku kepada si fulan. Tahu-tahu guys, dia muncul lagi. Ya ada dia rupanya hidup lagi dia. Berarti dia tuh kemarin cuma serondo aja, sembunyi aja. Kita bilang sama dia, "Hey Besti, kemarin aku itu ya sudah mau bayar hutangku, tapi engkau entah di mana, udah aku ganti dengan sedekah. Kira-kira kau ikhlas enggak?" Rupanya dia bilang, "Enggak mau aku, justru aku tuh butuh uang. Aku nyari kamu, minta hutangku." Repot urusan. Maka kita harus ganti hutang kita ke dia dan yang kemarin dianggap sedekah. Tapi kalau untuk orang meninggal ganti dengan sedekah aja. Clear ya? Paham ya? Ustazah, iya. Oke, Ustazah saya pasien cuci darah. Kalau cuci darah itu fidyah aja. Ya dia susah ganti puasa. Fidyah saja ya. Ustazah, iya, kalau bolong puasanya 4, apakah Syawal dulu atau Qadha dulu? Tergantung. Kalau teman-teman punya haid yang teratur, silahkan Qadha duluan. Tapi kalau haidnya nggak teratur, boleh Syawal duluan. Takutnya kalau haidnya sering-sering gitu, nanti kalau Syawal duluan pas mau ganti puasa, kalau ganti puasa duluan pas mau Syawal haid lagi, sayang nggak dapat Syawalnya. Sebenarnya ganti puasa itu bisanya 1 tahun bisa ya, tapi tergantung kondisi haid. Ustazah, iya jumlah zakat fitrah boleh dilebihin tapi niatnya nanti zakat dan sedekah ya. Ustazah, iya apakah boleh kita mengikut lebih dari 1 mazhab? Boleh. Tapi beda kasus ya, beda kasus boleh beda mazhab. Misalnya dalam hal sholat ikut Imam Syafi'i, dalam hal wudhu ikut Imam Hanafi, nggak apa-apa, beda kasus beda mazhab. Ustazah, iya, bolehkah zakat, boleh nggak bayar fidyah ke kakak, saudara, selagi dia orang duafa bisa ya. Ustazah, iya, janda boleh wajib zakat fitrah. Mau dia janda, mau dia duda, mau dia jombloan, mau dia jomblowati, mau dia jomblo abadi sepanjang masa. Seluruh orang Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah. Seluruh orang Islam yang mana dia hidup sampai tanggal 1 Syawal. Jadi selagi teman-teman masih bernyawa dan bernapas sampai tanggal 1 Syawal, teman-teman wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau ada bayi yang baru lahir ya di sebelum 1 Syawal, maka dia wajib melakukan zakat fitrah ya. 2,5 kilo. Ustazah, aku hidup di negeri non muslim, di tempat kerja ambil air wudhu. Bagaimana? Ikut mazhab apa ya? Nggak ada air wudhu, boleh tayamum saja. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Teman-teman yang sakit nggak ada air, nggak bisa kena air, anti baper. Pokoknya yang nggak bisa kena air karena sakit boleh bertayamum. Contoh, sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan ke kursi atau tempelkan ke dinding. Lalu kemudian basuh mukanya. Ambil lagi, ini tangan kananku, ini tangan kiriku ya. Basuh dulu tangan kanan. Ini tangan kiri, letakkan di bawah tangan kanan. Tuh, terus sampai ke siku. Pas di siku puter. Terus sampai ke jempol. Ingat ya, ujungnya jempol. Karena di sini ada debu untuk yang di samping. Dari sini tayamumnya terus sampai ke siku, nyampe di jempol, diputar ujungnya ke sini. Oke, kayak gitu aja. Terus sholatlah di mana arah kiblat ya. Ustazah, iya saya kemarin haid 10 hari. Terus hari ini keluar lagi. Nggak apa-apa, haid berarti batasnya sampai 15 hari di bulan yang sama. Ustazah, juz 30 tapi geburu haid, lanjutkan di handphone. Ustazah, iya
Zakatnya double nggak apa-apa Zah. Tahun semalam saya zakatin mertua. Tapi mertua tidak tahu rupanya udah zakat, nggak apa-apa. Harusnya 1 kali aja. Makanya saya sering bilang, teman-teman kalau mau zakatkan suami, mau zakatkan istri, ngomong ke dia biar zakatnya nggak double ya. Karena zakat itu sekali aja. Idealnya nggak double ya. Tapi kalau sedekah boleh ya. Ustazah, boleh nggak bayar fidyah habis lebaran? Boleh. Batasnya sampai lebaran tahun depan. Ustazah, iya. Oke. Ustazah, bingung Ustazah untuk bayar fidyah itu gimana hitungannya? Ada yang mengatakan 1 mud, ada yang mengatakan 2 mud. 1 mud itu adalah 7 on, 2 mud adalah 1,4 kilogram ya. Teman-teman terserah mau pilih 1 mud atau 2 mud. Yang aku rekomendasikan 2 mud, 1,4 kilogram beras kali berapa hari nggak berpuasa. Kalau 5 hari ya dikali aja 5 ya. Lalu kemudian beli berasnya kasih ke fakir miskin. Zakat fitrah nggak boleh dicicil. Ustazah, iya. Oke. Ustazah mau tanya, iya, fidyah untuk orang tua sakit, kalau dia pikun dia tak wajib fidyah. Kalau dia pikun dia nggak wajib sholat, dia juga nggak wajib puasa. Ya, kalau dia pikun dia tidak terkena hukum Islam. Jadi kalau teman-teman mau nggak puasa ya pikun aja, enggak lah ya. Ustazah, iya, oke. Oke, Ustazah, sholat orang istihadah gimana? Kalau haid lebih dari 15 hari, maka teman-teman mandi wajib aja. Setelah itu boleh sholat, boleh puasa, boleh semuanya. Tapi sholatnya orang yang istihadah itu dia ambil wudhu, kan dia cebok ya. Dia ambil wudhu lalu dia cebok. Lalu kemudian antara wudhu dengan sholatnya itu nggak boleh terlalu jauh jaraknya. Harus dekat aja jaraknya. Ya habis wudhu langsung sholat. Ustazah, oke. Ustazah, iya. Bertanya kalau mau tanya. Para Habib, kenapa para Habib? Sebentar ya teman-teman ya. Maaf ya, ini kecepatan soalnya. Jilbab aku putih ya, nggak kelihatan lagi tappingnya ya. Kalau yang sakit apa harus bayar fidyah atau kodo? Kalau sakitnya masih ada harapan sembuh, sakitnya cuma selama Ramadan, dia ada kemungkinan sembuh 1 tahun setelah Ramadan, maka dia harus kodo. Tapi kalau sakitnya itu terus-terusan, yang setiap puasa dia sakit, setiap puasa dia pingsan, setiap puasa dia mimisan, maka dia boleh fidyah. Ingat kalau orang mau puasa, orang sakit tetap harus ganti puasa ya. Oke. Gitu ya. Zakat fitrah itu jangan ke atas, jangan ke bawah. Usahakan jangan ke orang tua, ke atasnya atau ke anak ya. Zakat fitrah keluar ya. Ustazah, iya, boleh nggak zakat fitrah ke orang tua kita? Nggak bisa. Oke. Ustazah, iya, siap Mbak Julfikar ya. Ustazah, untuk orang meninggal nggak ada zakat. Orang meninggal tidak diwajibkan zakat ya. Ustazah, iya, kalau hamil 1 bulan jelas wajib zakat fitrah. Dia beda guys. Zakat fitrah dengan zakat mal itu beda. Kalau zakat mal itu dia untuk orang kaya aja. Kalau zakat fitrah itu dia ke orang fakir miskin tetap harus zakat. Saran aku kalau bingung, teman-teman boleh pergi ke amil zakat dan menyerahkannya ke masjid ya. Ustazah, iya, acara sholat Lailatul Qadar nggak ada. Sholat Lailatul Qadar aku nggak terlalu tahu. Mungkin ilmuku nggak sampai ke situ. Bahwa yang aku tahu ada dalil bahwa sholat di malam Lailatul Qadar diperbanyak. Nah ya, saran aku nggak usah kerjakan, dalilnya kurang ya. Diperbanyak aja sholat pada malam Lailatul Qadar. Siap Mbak Yayan, Mbak Julfikar. Apakah sholat taubat, apakah sholat hajat, apakah sholat istikharah, apakah sholat tahiyatul masjid, apakah sholat tasbih, kan bisa di malam Lailatul Qadar ya. Jadi teman-teman sengaja aku sholat sunnah Lailatul Qadar itu nggak ada. Oke. Ustazah, iya, apakah orang yang meninggal di bulan puasa wajib zakat? Tidak. Kalau meninggal dia tanggal 20 Ramadan, dia tidak wajib zakat fitrah. Yang wajib zakat fitrah adalah orang yang hidup dan bernyawa sampai 1 Syawal. Jadi kalau teman-teman gak mau zakat, meninggal aja dulu biar gak kena dosa. Canda ya guys. Ustazah, iya, orang yang punya hutang
Apa tidak boleh bersedekah? Boleh. Jadi tergantung hutangnya kayak gimana. Kalau hutangnya masih lama, jatuh temponya masih 2 tahun gitu. Bukan nggak boleh dia zakat sekarang. Boleh dia zakat. Dia zakat dia 2.000. Bukan nggak boleh dia sedekah. Boleh. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Dia namanya maunya sedekah. Dia maunya sedekah gitu kan. Semoga dengan dia sedekah nanti dia punya banyak uang untuk bisa membayar hutangnya ya. Bisa, masa orang berhutang nggak boleh sedekah? Yang nggak boleh itu adalah dia punya hutang 2 juta, lalu dia ada orang yang susah 2 juta dan jatuh temponya di hari yang sama. Lalu dia durukan dulu sedekah, itu yang nggak boleh kalau jatuh temponya di hari yang sama ya. Ustazah, kalau sholawat untuk lunas utang, apa ya? Bingung karena banyak macamnya, bebas aja. Tapi kalau doa pelunas utang tuh bagusnya pakai Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu bagus ya doanya. Ustazah, iya. Bagaimana hukum sengaja meninggalkan puasa kena kafarat? Ya, Ustazah, iya. Kalau utang sudah lewat gimana? Kalau utangnya sudah lewat, dia dulukan hutangnya. Ya, dia dulukan hutangnya ya, teman-teman ya, fokus kepada hutangnya. Itu ngeri ya guys. Nanti di dunia kalau kita ada hutang sama orang, kita cuman ganti dalam bentuk uang. Ya, tapi kalau kita hutang sama orang dan nggak kita bayar, siap Mbak Mela, Mbak Nur, sampai hari akhirat, maka kita mengganti dalam bentuk amal ya. Amalnya tak banyak untuk ganti hutang pula ya. Ustazah, iya, apalagi? Ustazah, iya, dulu berhubungan badan suami istri, nggak ngerti apakah harus bayar kafarat. Baik, teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dan ikut live aku. Semoga betah belajar di akun ini. Aku kan udah sampaikan kalau kita itu berhubungan badan di siang Ramadan, kita mengganti puasa kita itu bukan 1 hari. Tapi kalau kita berhubungan badan di siang Ramadan, menggantinya itu gimana? Yang pertama, kafaratnya memerdekakan budak. Yang kedua, puasa 60 hari berturut-turut. Nggak boleh putus. Kalau putus, ulang lagi. Kemudian yang ketiga, memberi makan 60 orang fakir miskin. 1 orang itu dibayarkan 7 on. Kali 60, 42 kilogram. Bagi teman-teman yang ngerti itu dosa. Tapi di masa lalu, siap Mbak Ana, saya udah pernah berhubungan badan Ustazah, tapi saya nggak ngerti karena baru ngerti di akunnya Ustazah, baru ketemu kita di live, maka yang lalu biarlah berlalu. Diangkat pena bagi orang yang tidak tahu. Oke? Selamat ya guys. Besok jangan lagi berhubungan ya. Kalau suaminya minta kabur, nanti maghrib datang lagi ya. Siap Mbak Mia, Ustazah, saya lagi puasa tapi dipegang-pegang sama suami. Kalau dipegang nggak apa-apa ya, tapi kalau mainkan koplingnya maka batal ya. Kalau batal harus ganti. Atau dia mengeluarkan dengan sendiri itu batal ya. Gantinya 60 hari, bukan sehari ya guys. Ustazah, iya, kalau kita hamil, boleh nggak kita kalau kita hamil baru gitu doang, terus ada lagi yang bilang untuk apa kita diciptakan Ustazah? Mbak, diciptakan ada dalil wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah ya. Ustazah, iya, kalau sholat imam sudah ucapan salam tapi makmum belum sampai bacaannya, langsung salam aja ikut imam. Oke, Ustazah, iya, kalau fakir miskinnya lain agama, boleh nggak dikasih fidyah? Teman-teman perhatikan aku bahwa yang boleh kita zakati hanya orang Islam, yang boleh kita fidyahi hanya orang Islam. Tapi kalau dalam bentuk sedekah boleh ke non muslim, oke? Jadi kalau fidyah harus muslim ya. Ustazah, iya, maaf ini menyimpang dari topik. Dari tadi kita menyimpang terus, tikungannya banyak ini ya, bebas ya, kita ngobrol santai aja ya. Ustazah, iya, kalau sakit udah bertahun-tahun, iya kan, nggak kuat berwudu, jadi tiap sholat tayamum terus, iya bisa, nggak ada masalah ya, bisa. Siap Mbak Kates, Oke, Ustazah, iya gitu ya.
Bolehkah puasa dulu, siangnya mandi suci dari haid? Jangan, mandilah sebelum teman-teman sahur. Oke. Ustazah, iya. Batas waktu qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah asar itu kapan sih Ustazah? Batasnya selama masih ada waktu sholatnya. Itulah batasnya. Contoh, azan zuhur kan jam 12 siang, nih pura-puranya. Teman-teman baru sholat jam 1 siang. Masih bisa sholat zuhur dulu, qobliyah zuhur dulu 4 rakaat. Lalu sholat zuhur 4 rakaat, lalu ba'diyah zuhur. Masih bisa, selagi waktu sholatnya masih ada. Contoh, azan subuh di tempat kita 4:30. Kita baru bangun jam 5. Maka kita mau qobliyah subuh dulu 2 rakaat. Lalu kemudian sholat subuh 2 rakaat. Itu boleh, nggak masalah. Selagi masih ada waktu sholatnya. Walaupun di rumah boleh ya. Ustazah, iya, boleh nggak zikir malam Lailatul Qadar dibaca saat sholat fardu? Bisa. Ya, ingat ya, ada zikir yang mesti teman-teman lantunkan di malam Lailatul Qadar. Zikirnya adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Ya, itu adalah doa supaya dosa-dosa kita tuh diampunkan saat berada di malam Lailatul Qadar. Ya, Ustazah, boleh nggak saya tarawehnya 11 rakaat? Saat imamnya 23 rakaat, nggak apa-apa. Nanti pas udah 8 rakaat kita santai dulu di belakang, zikir, baca Quran. Pas dia witir kita ikut witir, bisa kok ya. Teman-teman dihafal, ini doa yang dianjurkan dibaca di malam Lailatul Qadar, yaitu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, pulang dulu makan. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Ya, lagi halangan boleh nggak baca zikir ini? Boleh, nggak masalah. Oke, Ustazah, iya, mau istiqomah sholat wajib dulu ya. Nah itu ya, itu doa zikir malam Lailatul Qadar. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, fa'fu anni, maka maafkan kami. Apa beda fa'fu anna dengan fa'fu anni? Sama aja. Ustazah, sujud terakhir ketika mau habis sholat. Oke, teman-teman yang baru masuk boleh klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar banyak insya Allah di akun ini. Jadi gini, sujud terakhir ketika mau habis sholat itu doa kita mustajab. Jadi teman-teman ambil kesempatan di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Kan kita sujud tuh lama ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Doa guys. Doa. Tambah doa. Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Baca 11 kali. Apa artinya? Artinya adalah ya Allah berikan aku jalan keluar. Itu doa yang paling mantap untuk teman-teman melakukan di sujud terakhir. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. 3 kali 7 kali boleh, nggak ada masalah. Ya apalagi yang penuh masalah nih, wajah-wajah yang profil picture-nya lagi miring-miring, yang lagi ngetik-ngetik nih nampaknya penuh masalah semua ya. Nah ini dibaca di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Doa yang lain juga boleh, ini bagus. Oke, Ustazah, iya. Oke, bukankah wanita sholatnya lebih afdol di rumah? Bagaimana dengan taraweh? Perempuan itu tidak dilarang ke masjid, tapi juga tidak diwajibkan ke masjid. Bahkan ada dalil yang memerintahkan para suami untuk mengizinkan istrinya ke masjid. Ada dalil, iza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Itu adalah dalil perempuan boleh, bagus ke masjid. Yang penting jaga muruah dan marwahnya. Jangan dandan berlebihan ya, jangan lipstiknya setebal 2 cm. Kalau pula aku nanti kan nggak asik ya kan. Ustazah, bagaimana kalau malamnya saya bertemu calon suami
Ustazah, bagaimana puasa kalau malam saya bertemu calon suami yang belum sah tapi berduaan ngobrol? Oh, ini masih muda nih. Yang expired, yang usia maghrib menjelang isya minggir dulu. Ini ada pertanyaan, bagaimana puasanya kalau malam saya bertemu calon suami yang belum sah tapi berduaan ngobrol? Yang lain minggir dulu. Aku mau jawab ini dulu ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, berduaan dalam agama Islam itu namanya kholwat. Kholwat itu hukumnya berdosa. Jadi kalau teman-teman mau ngobrol dengan calon yang belum jadi tunas, kayak mana lah ya kan? Calon yang belum pasti lagi, maka teman-teman pakai mahram. Mahram itu orang-orang yang mengikuti atau berteman dan menemani kita. Coba teman-teman tulis, ketik kata-kata jinsiyah. Aku mau jelaskan tentang jinsiyah. Nanti boleh disampaikan kepada anaknya. Nanti kalau kita ta'aruf dengan laki-laki tapi ngomongnya kayak gini ya guys. Nah, minggir. Misalnya ngomongnya gini, lagi apa bang? Udah makan belum? Jaga kesehatan ya, jenggotnya dipotong ya. Udah lama kita nggak ketemu, rasa tas sehari, rasa sewindu. Nah itu jinsiyah. Itu dosanya besar. La taqrabuz zina ya, jangan dekati zina. Tapi ta'aruf dalam Islam kalau dia itu akan menjadi suami mbak nanti, bicaranya gini mbak dengan orang ketiga. Aku nih kerja, nanti akan terus dimutasi. Gimana? Kira-kira diizinkan nggak? Kamu kerja, nanti kira-kira orang tuaku akan tinggal di rumah kita karena aku anak sebatang kara misalnya atau semata wayang. Boleh nggak? Terus nanti habis nikah mau tinggal di mana? Ngontrak atau kita tinggal? Aku punya hutang sekian dan akan kemungkinan aku bawa setelah nikah. Aku yang ganti. Kira-kira gimana? Nah itu yang dibicarakan ya, bukan yang lain. Hati-hati bahwa ketika kita ta'aruf kita tahu semua tentang dia. Tapi kalau kita jinsiyah tertutuplah semuanya tentang dia. Oke? Ustazah, iya. Allahumma rzuqni makhroja, doa sujud terakhir. Benar sekali ya. Ini dia Allahumma rzuqni makhroja. Ya Allah berikan aku jalan keluar ya. Ustazah, sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat silahkan. 1 kali tahiyat akhir ya, nggak masalah ya. Jadi kalau teman-teman mau melakukan sholat tahajud langsung 4 rakaat, sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat, sholat duha langsung 4 rakaat, sholat tahajud langsung 4 rakaat gitu ya. Maka teman-teman itu lakukan yang namanya sholat seperti biasa, tapi nggak pakai tahiyat awal. Contoh, sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, nah kayak sholat zuhur tapi nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 baru naik, langsung rakaat kedua naik, rakaat ketiga naik, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Dan rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Oke, Ustazah, iya sholat qobliyah zuhur boleh nggak 2 rakaat? Boleh, 2 rakaat boleh. Ustazah, anakku bawa pacar ke kamar sudah wallahu alam. Tolong kasih tahu dengan tegas ya. Ustazah, iya gitu ya. Oke, zakat fitrah dengan bahasa Indonesia doang boleh. Coba catat deh. Kalau kita misalnya melakukan zakat, aku serahkan zakat fitrahku atas nama, sebutkan nama kita, lillahi ta'ala. Nanti dia akan jawab, aku terima zakatnya atas nama fulan lillahi ta'ala. Lalu dia coba gunakan pakai bahasa Indonesia aja, melakukan qabulnya. Semoga diterima pahala, dibersihkan harta dan dilipat ganda semoga diterima pahala karena sedekah kita itu, lalu kemudian dibersihkan harta dan diberkahkan harta kita yang tinggal ya. Aku udah buat videonya, coba dicek aja yang siang ini ya. Ustazah, iya kalau lupa membaca apa? Zakat rumah nggak ada kecuali rumahnya itu disewakan baru wajib zakat ya. Ustazah, iya. Kalau lagi puasa deket-deket sama suami nggak apa-apa. Tapi kalau deket-deketnya memainkan tikungan dan kopling itu baru batal ya. Dan itu denda besar ya. Oke, kalau sekedar ngobrol nggak ada masalah ya.
Ustazah, apakah janda wajib zakat fitrah? Mau dia janda, jombloan, jomblowati, jomblo abadi, janda abadi, duda sepanjang zaman. Pokoknya semuanya wajib zakat fitrah. Semuanya wajib. Bayi baru lahir aja wajib zakat fitrah. Apalagi janda, ya, wajib zakat fitrah selagi dia bernyawa sampai 1 Syawal. Zakat fitrah itu dikerjakan H-3 Ramadan Idul Fitri, H-2 Idul Fitri, H-1 Idul Fitri, lebih bagus malam takbiran. Lebih bagus subuh menjelang sholat id. Oke, sehat ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau sewa rumah dikeluarkan zakatnya 2,5% ya. Ustazah, iya, kalau sholat hajat dan taubat sujud terakhirnya sama, baca itu aja. Tapi doa sujud terakhir ketika mau habis sholat itu teman-teman boleh diganti-ganti kok. Misalnya sholat zuhur niatnya Robbana atina fid dunya hasanah. Nanti sholat asar kod niatnya. Doa sujud terakhirnya Allahumma rzuqni makhraja. Nanti sholat maghrib sujud terakhirnya baca doa anak soleh Robbi habli minas solihin. Itu boleh, nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman lakukan yang namanya sujud terakhir ya. Ustazah, iya, tolong jelaskan jamak qashar. Jamak qashar ini panjang. Kalau teman-teman mau cepat, coba klik video aku di pojok kiri atas daripada beranda ini. Nanti kan ada video-video aku tuh. Pojok kiri atas itu ada tentang jamak qashar, atau pergi ke channel YouTube aku, cari aja jamak qashar Nela Luki. Ya, searching aja di YouTube jamak qashar Nela Luki. Pakai nama aku nanti muncul videoku tentang jamak qashar. Semuanya lengkap ya. Ustazah, iya. Kalau sholat hajat, Ustazah, bagaimana hukumnya perempuan yang sholat tarawih di masjid, afdol di rumah atau di masjid? Dua-duanya baik ya, nggak ada problem. Yang penting teman-teman usahakan berjemaah ya, karena perempuan tidak diwajibkan ke masjid tapi tidak dilarang ke masjid. Dalil iza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri meminta izin ke masjid, suami izinkanlah dia ya. Ustazah, iya, kalau di tempat saya zakat fitrah itu tidak pakai ijab nggak apa-apa, tapi sangat dianjurkan, sebagian mengatakan sunnah muakkad dan wajib ya. Ustazah, iya, mau bilang makasih untuk ilmu-ilmunya. Oh iya, sama-sama, makasih untuk ilmu-ilmunya. Allah berkahi hidup dan sehat sama-sama. Terima kasih juga ya doanya. Oke, Ustazah, qobliyah maghrib sebelum atau setelah maghrib? Yang namanya qobliyah itu sebelum, yang namanya ba'diyah itu setelah, gitu ya. Nah, gitu ya. Yang namanya ba'diyah itu setelah, yang namanya qobliyah itu sebelum. Oke. Ustazah, zakat di tempat saya 3,5 liter, nggak apa-apa. Ikuti di tempat kita yang berlaku ya. Ustazah, iya. Saya nggak bisa berdiri sholat karena kaki sakit, Mbak Asrati. Sholat nggak bisa berdiri nggak apa-apa. Ada dalil yang mengatakan shollu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalikian. Kalau nggak bisa telentang. Jadi nggak apa-apa Mbak. Kalau Mbak nggak bisa sholatnya berdiri, duduk aja, nggak masalah ya. It's okay ya. Semoga cepat sembuh. Coba ikhtiar dengan madu rambutan yang sering aku spill itu. Udah banyak orang yang sholatnya duduk bisa berdiri, nggak pernah ke masjid jadi bisa jalan ke masjid. Masya Allah ya, diminum madunya. Ustazah, bolehkah melakukan nikah siri di bulan puasa karena sudah seringnya bertemu? Nikah siri nggak ada masalah. Di bulan apapun nggak masalah. Yang penting tidak saat ihram. Nikah siri sah ya teman-teman. Nah, oke. Ustazah, iya, kalau sholat tarawih di rumah sendiri boleh, nggak masalah. Nggak usah ajak aku, nggak apa-apa. Sholat aja di rumah nggak masalah ya. Bahkan Rasulullah bahkan sholat di rumah. Ini aku jelaskan tarawih sebentar. Ini penting walaupun udah agak lewat. Rasulullah itu hari pertama tarawih, hari kedua tarawih ke masjid, hari ketiga tarawih di masjid, hari keempat Rasul nggak pergi. Lalu sahabat bertanya, "Hei, ya Rasulullah, kenapa engkau nggak tarawih ke masjid?" Apa kata baginda Nabi? Kalau aku tarawih ke masjid terus, aku takut nanti umatku akan menganggap tarawih itu wajib. Sejak itu Rasulullah tidak tarawih ke masjid dan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab dengan tarawih ke masjid. Oke, jadi nggak ada problem ya.
Oke, gitu ya. THR apakah dizakatkan? Tidak, ya. Oke, diabetes. Kalau diabetes perginya madu akasia. Jadi diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung perginya ke akasia. Kalau pengapuran, saraf kejepit, sakit tumit, tulang, lutut, pinggang perginya ke madu rambutan. Dua madu itu best seller di akun kita. Nanti kalau mau beli boleh teman-teman COD aja. Beli dua lebih murah ya. Ustazah kalau lagi puasa terus mencium suami, agak lain sih kawan ini ya. Marah nanti Mbak Tini, canda ya. Kalau mencium doang tidak batal ya, tapi kalau sampai keluar batal ya. Oke, sampai keluar batal ya. Oke. Kemudian Ustazah, iya, stroke ringan boleh ke rambutan ya. Ustazah, apa hukum orang tua membiarkan anaknya pacaran dan pacarnya ke kamar anaknya? Kalau dia membiarkan kayak gitu, maka dia berdosa. Tapi kalau dia udah melarang, lalu kemudian dia melarang, lalu kemudian dia anaknya nggak mau, itu urusan anaknya. Oke? Jantung itu madu akasia. Masih ada yang belum beli madunya? Madunya itu harganya terjangkau langsung dari petaninya guys. Langsung dari petaninya ya. Nah itu teman-teman dibeli aja, COD aja dan madunya seger. Semoga bisa sampai teman-teman secepatnya ya. Oke cuman 89.000 1 kilo. Kalau beli dua yang tadi lebih murah ya. Ustazah lulusan mana? S1 ku dulu aku pesantren 6 tahun, S1 aku usuluddin, S2 aku usuluddin, S3 ku syariah ya. Tolong spill diabetes dan sakit lutut boleh teman-teman mau madunya? Oke, ngasih THR apakah diniatkan zakat? Bisa, yang pasti THR itu adalah zakat mal ya. Kalau zakat fitrah nggak boleh, zakat fitrah harus sebelum sholat id.